Selamat datang di konten malam Jumat. Di konten malam Jumat kali ini, kita akan kembali mendengarkan cerita atau pengalaman mistis atau misteri dari teman cerita kita. Yang kebetulan teman cerita kita kali ini masih kakak sepupu. Kakak sepupu. Ya, jadi seperti episode kemarin, yang di video sebelumnya, yang pengalaman tentang ex driver jenazah, kita akan kembali mendengarkan cerita tentang satu kejadian kesurupan massal. Sebelumnya kita akan mengenalkan teman cerita kita, Mas Yega. Ya, kakak. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan hadir di Say Something, dan semoga dengan cerita kakakku ini Say Something makin melejit ya. Amin. Oke, Kak, kabar ini? Ya, sehat. Kesibukannya apa ini? Ya, kesibukannya masih menulis hari ini. Dan kegiatan yang lain. Yang lainnya. Sibuk di ini ya? Trubus masih? Masih di peliputan sih, lebih ke peliputan sama film dokumenter. Terus ada ini nggak Kak? Kegiatan-kegiatan waktu dekat ini apa? Tentang seputar liputan lah. Ya, kalau bentar lagi kita mau ekspedisi di 14 provinsi. Seperti di Kalimantan, di Kapuas Hulu, terus di Palembang sama Bangka Belitung, paling terjauhnya nanti di Papua, Jayapura sama di Sorong. Banyak belajar nih sama kakakku. Karena memang setauku ya dari zaman dulu. Ya mungkin aku di sekolah kali ya Kak ya. Yes, berkecimpung di dunia penulisan, perbukuan, hilir mudik keluar kota. Dan kemarin sempat ketemu, terus pengen cerita-cerita, share pengalaman bisnisnya. Mungkin bisa di spill tipis-tipis ya enggak? Spill aja. Oh, spill. Oke. Cerita ini tentang kesurupan massal mungkin ya lebih tepatnya. Jadi ya, kejadiannya di tahun 2004. Kejadian sudah cukup lama sekali. Kejadian ini di salah satu penginapan di lereng Gunung Merbabu. Nah, itu ada kegiatan yang namanya LOT, Leadership Outbound Training, di mana kegiatan itu dengan peserta 300-an anak mahasiswa baru di salah satu kampus di Salatiga. Ya. Berarti itu mahasiswa yang baru masuk atau sudah apa kayak apa nggak jenenge kayak baru masuk itu? Iya, maba. Iya, betul, maba. Oke lah. Jadi itu highlight tipis-tipis. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita dari pengalaman Mas Jika, jangan lupa like, comment, subscribe, dan terima kasih sebelumnya. Video kemarin sudah tembus 1000 sekian, dan kita nanti akan tepatin challenge-nya tentunya, tapi bukan di video ini aja, bukan di konten malam Jumat tentunya ya. Kita akan di Sunday Reaction nanti. Terima kasih buat penonton Say Something. Oke, selanjutnya ini ceritanya. Kejadian sekitar bulan Mei di salah satu penginapan lereng Gunung Merbabu. Waktu itu mulai mahasiswa baru di salah satu kampus di kota Salatiga, dan kita sebagai senat harus mengadakan ospek. Kalau zaman dulu ada ospek juga. Mahasiswa baru ya? Ya, mahasiswa baru. Tapi karena kejadian di beberapa kampus adanya kekerasan, terus
ospek itu diperhalus namanya menjadi leadership outbound training. Nah, dari situ panitia mencoba keliling di beberapa wilayah di Kota Salatiga dan di Kabupaten Semarang. Salah satunya di daerah Sumowono. Di sana ada camp, semacam camp. Cuman tempatnya kurang nyaman dan tua, jadi kita agak ngeri gitu ya, ngeri. Terus dari situ kita untuk memutuskan untuk nyari di tempat lain. Sampailah kita menemukan satu villa yang berbentuk pavilion kecil gitu, dengan halaman yang cukup luas dengan kapasitas 300, kurang lebih 300 anak. Nah, kita akhirnya booking di tempat itu. Dari situ di hari pertama sebenarnya kita ada beberapa kegiatan, Mas Bayu. Salah satunya adalah kalau zaman dulu adanya cerit malam atau cari jejak yang di kemah-kemah. Ya, kemah-kemah. Nah, di situ kan biasanya untuk melatih kebersamaan, kekompakan, keberanian, karena waktu cari jejak itu malam hari gitu kan. Nah, di hari pertama, kita masuk di hari pertama, setelah peserta datang di lokasi, mereka prepare. Waktu itu kita berangkat pukul 2 siang dari kampus, sampai di lokasi kurang lebih sekitar jam setengah 4 menggunakan armada truk. Sampai sana mereka prepare, kita pembagian kamar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, pada pukul 7 kita mulai jejak malam atau cerit malam kalau malam. Kita bagi menjadi beberapa kelompok, yang kelompok itu masing-masing ada 5 sampai 8 anak. Nah, dari situ kita berjalan menyusuri lereng Merbabu. Sekitar pukul 10 kita harus semua peserta harus kembali ke posko. Sampai di sana, setelah kita kumpulkan, kita hitung hilang satu kelompok, Mas Bayu. Satu kelompok hilang. Kita beranggapan mereka tersesat. Tapi memang agak lucu juga kalau tersesat, karena dengan jumlah 300 anak itu seharusnya saling terlihat. Ini ya, kelompoknya juga nggak mungkin jauh-jauh ya. Betul. Dempet-dempetan lah ya. Betul. Terus panitia mempunyai inisiatif untuk mencari. Kita menyusuri rute tersebut sampai di pos ketiga, kita ketemu dengan anak-anak yang tadi hilang, yang nggak kembali ke pos. Ternyata mereka berlima itu di gubuk tempat pupuk. Kalau di sana itu ada yang namanya lemi, bahasanya lemi. Di pupuk, mereka cuma duduk di situ. Terus kita tanyain, "Loh, kamu kok di sini ngapain?" Ya Kak, kita tadi ngikuti teman-teman di depan kita, kelompok di depan kita, terus tiba-tiba kita cuman berputar-putar di wilayah sini gitu. Mereka lurus, kita belok kanan gitu. Kayak kita diarahkan. Nah, kita cuma berputar-putar di gubuk tersebut. Akhirnya ya udah, kita evakuasi, kita bawa pulang ke posko. Sampai di posko, kita untuk istirahat, nanti untuk next kegiatan esok paginya. Besok paginya adalah kegiatan outbound training gitu ya. Nah, itu ada kegiatan rappelling, Mas Bayu, ada kegiatan tali temali gitu kan.
pada pukul 8 sesudah sarapan pagi, salah satu peserta itu yang bernama Gita, saya sebut Iya, Gita gitu aja ya, Gita ya. Nah, kita Gita. aja. Karena kita nggak mau, ya pokoknya namanya kita Iya. samarkan lah Iya, intinya. untuk menjaga privasi dia ya. Ya. Si nama Gita ini kerasukan Mas Bayu. Jam 8, jam 9 pagi itu kerasukan. Pagi, Kak? Iya, pagi. Itu tiba-tiba jatuh, terus dia teriak-teriak, nangis gitu kan. Panitia jelas waktu itu kami baru berusia sekitar 20 tahunan gitu. Iya. Udah bingung mau ngapain gitu kan. Akhirnya kita bawa ke sekretariatan. Sampai di sekretariatan kita doakan. Saya yang sebagai ketua senatnya harus bertanggung jawab ya. Saya doakan semampu saya. Gitu. Di situ memang saya punya sedikit kelebihan Mas Bayu. Saya bisa melihat seperti itu ya. Yang saya lihat hanya perempuan seliwar-seliwar gitu kan. Ya sosok gitulah Mas Bayu. Cuma di pojok ketawa gitu. Nah, saya doakan dia juga cuma tawa gitu, kayak menghina. Terus, nah saya capek, nyerah, saya tinggal. Cuma ditungguin panitia perempuan. Pada pukul 1 siang, dengan rentan yang sangat panjang itu, saya mencoba menelpon orang tua saya untuk datang ke sana. Saya beranggapan orang tua saya bisa membantu saya biar si Gita ini sembuh gitu. Iya. Sampai di sana orang tua saya ternyata di luar ekspektasi saya gitu kan. Ternyata wah ini berat. Coba kamu ke desa Tekelan. Di desa Tekelan itu Mas Bayu, di desa Tekelan itu pos pendakian di daerah pos desa terakhir di Merbabu ya, salah satunya itu kan. Suruh nemuin Bapak Suparno kalau nggak salah ya, Suparno. Terus kita berangkat itu kurang lebih setelah maghrib. Kenapa setelah maghrib? Karena kita masih berusaha untuk mengatasi sendiri gitu kan. Karena kita nggak mampu Mas Bayu, kita akhirnya berangkat ke Tekelan habis maghrib itu. Sampai di sana kita keliling-keliling. Ya tahun 2004 masih batu-batuan Mas Bayu. Batu-batuan, jalannya belum akses apa lah ya. Betul. Dan susah naik turun gunung gitu. Nah sampai di sana kita coba tanya-tanya warga, ternyata warga itu menyarankan kami untuk nyari di dekat pos pendakian pertama. Jadi benar Mas Bayu, jadi posisinya di depan pos pendakian pertama rumah. Di situ ada warung, terus rumahnya di depan. Nah pada saat kita ke situ, kita tanya ibu-ibu di warung ya, analogi kami orang warung itu pasti tahu semuanya ya kan, tetangganya kan mungkin itu juga pribumi situ kan. Betul. Kita tetap tahu lah. Betul. Tetangga-tetangga sekitar. Betul. Dan itu hanya warung satu-satunya di situ di desa Tekelan waktu itu. Terus ibu itu menjawab, rumahnya depan situ Mas. Tengajengan ribu. Oh iya Bu, kita ketok, kita assalamualaikum. Tanya. Bapaknya itu keluar. Ya Pak Suparno itu kurang lebih sekitar 40 tahun pada saat itu. Belum terlalu tua ya. Betul. Dan kelihatannya tinggal sendiri kalau yang tak lihat dengan kondisi rumah gitu loh. Lantainya masih tanah gitu kan. Terus saya nanya, Pak, ini saya punya masalah gini, saya ceritain. Gitu. Ada teman kami yang bernama Gita, kerasukan. Oh ya udah Mas, nanti saya ke sana. Pak, bareng saya saja Pak, udah malam. Kebetulan saya bawa mobil gitu, sama teman saya, cuman bertiga atau berdua saya lupa itu Mas Bayu.
Bapaknya itu menolak, nanti Mas saya datang. Nah, sebagai catatan jarak tempuh antara villa yang ditempatin saya, yang kita kegiatan dengan rumah Bapak itu sekitar 2 jam, Mas Bayu. Cukup jauh ya? Cukup jauh, Jauh iya. lah, 2 jam. Dan jalannya memang rusak itu, Mas Bayu. Dari situ kita pulang akhirnya dengan pede dan senang ya kan, ada yang nolong itu. Kita pulang, perjalanan 2 jam dengan susah, dan waktu itu habis hujan, berlumpur gitu. Sampai di lokasi, Pak Suparno udah sampai. Udah sampai di situ. Secara logika ya Kak ya? Iya. Secara logika 2 jam. Betul. Dan di depan sekretariatan kami sambil ngerokok. Udah di depan saya, di depan kami. Kaget saya dengan teman-teman di mobil. Kita turun, kita nanya, "Loh Pak, kok bisa duluan Pak?" Saya bilang, "Ya Mas, tadi saya lewat jalan pintas gitu." "Oh iya Pak," kita cuman, "Iya Pak," kita percaya gitu, karena kami menganggap orang di pegunungan dengan fisik yang kuat. Iya sih, Terus sampai di situ kita ajak ke dalam untuk nemuin kita. Nah, kita posisinya tertidur Mas Bayu, jadi posisinya tidak sadar, kayak orang pingsan gitu. Terus Pak Suparno itu kalau nggak salah megang jidat apa gimana gitu, mendoakan menggunakan si kita itu. Ya, menggunakan rapalan gitu, kitanya sembuh, sadar. Nggak ada 1 menit mungkin. Langsung sadar. Terus kami nanya ke Pak Suparno, "Pak, kenapa ya Pak?" "Wah itu hanya Mas, hanya sambet aja." Orang Jawa bilang gitu Mas. Ketempelan. Iya. "Oh iya Pak, terus gimana Pak kalau besok kena lagi?" Itu yang jadi pertanyaan saya. "Enggak Mas, ini udah aman." Udah, terus "Pak saya antar ya Pak." Kedua kalinya Pak Suparno nolak. Padahal dia jalan kaki Mas, enggak pakai motor. Malam juga ya Kak? Iya. Jam berapa? Itu sekitar hampir jam 10, setengah 10-an. Apalagi di pegunungan yang akses LPGU mungkin di sana juga belum ini kan? Benar, gelap. Belum ada. Benar, gelap. Dan masih jarang rumah waktu itu. Terus udah selesai, semua tidur, semua kembali. Si kita kembalikan ke kamarnya, dia tidur. Mulai sebelum subuh, salah satu teman kita datang lagi ke sana. Kita lagi enak-enak tidur, teman-teman panitia tidur, ada yang berjaga teriak-teriak. Kita kerasukan lagi. Aku merinding. Ya sampai hari ini saya masih merinding. Karena tetap ikan memori. Betul. Dan suasana waktu itu sangat mendukung, gerimis, dingin, suasananya benar-benar mencekam, kayak gelapnya bukan gelap malam tapi benar-benar kayak gelap gitu Mas. Kita kerasukan lagi Mas. Terus dari situ kita potong lagi nih, kita bawa lagi ke sekretariat. Sebenarnya kita mau nyerah Mas, mau gimana, tapi kegiatan harus berjalan. Setelah itu, setelah kita bawa ke sekretariatan, kita doakan, dan yang unik Mas, kita itu disolatkan oleh teman-teman panitia perempuan. Hanya menjawab, "Solatmu ora guna. Solatmu enggak berguna." Dan kita itu ikut sholat. Posisinya ikut sholat? Yes, dengan posisi mata terpejam, dia ikut sholat. Yang perempuan biasanya pakai pukul ya Mas ya. Itu enggak, mau kena, dia enggak pakai. Dia di sebelah persis. Jadi ada imam di depan, terus perempuan-perempuan. Bubar semua Mas. Ketakutan. Jadi ruangan yang buat sekretariatan itu seketika
sepi, hanya kita aja di situ, nggak ada yang berani masuk. Itu posisinya masih berdiri posisi sholat berarti di kitanya, sorry. Setelah bubar, kita jatuh. Oh langsung jatuh. Kayak pingsan gitu mas. Dan kita tinggal pada kabur semua ketakutan mas. Setelah itu, udah kita nunggu pagi lagi, biar mungkin kita pikir bahwa kalau matahari udah terbit kan bisa sembuh. Ternyata enggak mas. Ternyata enggak. Terus saya coba untuk dengan teman-teman yang lain kita cari alternatif lain karena kita mau menuju ke Pak Suparno itu jauh banget. Iya, 2 jam tadi aksesnya juga belum. Ya. Betul, jauh. Akhirnya kita nyari alternatif, kita bertemu salah satu bapak-bapak yang ada di sekitar itu, mencoba menyembuhkan, benar sembuh mas. Bisa sadar kita. Bisa sadar. Itu berarti kurang lebih sekitar jam 9 jam 10 jam 11 kan. Sudah sembuh. Nah udah, kita berarti enjoy, kita bisa fokus kegiatan lagi. Di satu sisi memang teman-teman tetap peserta tetap kita untuk tetap kegiatan mas. Jadi biar tidak konsentrasinya terpecah gitu kan. Tetap pada kegiatan keluar dari lingkungan. Terus sembuh, kita kasih makan, kita buatin minum hangat, gitu, istirahat, dia udah normal mas, dia bantu-bantu lagi gitu. Nah jam 3 sore kita kerasukan lagi, ditambah 1 anak lagi. Jadi ini ada dua. Si kita itu kerasukan, tapi kami anggap yang paling parah si kita. Sampai dia lemas, bibir itu jadi hitam, terus mata merah benar-benar, jadi dia udah drop dan lain sebagainya. Bingung kan? Kita mau nyari yang bapak-bapak sekitar situ nggak ketemu, akhirnya kembali lagi ke Pak Suparno lagi, kita antar ke sana. Sampai di sana posisi di mobil masih kayak gitu, orang layaknya kerasukan gimana sih. Kita bawa ke tempatnya Pak Suparno. Pak Suparno waktu itu baru mau sholat asar ya. Oh jam 3 ya. Iya sholat asar. Ya, setelah atau sebelum itu lupa saya. Dia itu belum sholat asar gitu. Belum mau sholat. Pak Suparno itu lagi ngurusin sapi. Oh iya mas, monggo gitu. Pak mau minta tolong teman saya yang kemarin lagi. Oh iya mas, bentar ya, tak bersih-bersih agak sholat apa gimana. Iya pak, kita tungguin. Mas, temennya dibawa ke dalam, ditaruh di amben. Oh amben zaman dulu ya mas? Ya amben kayu gitu. Amben kayu. Yang saya lihat itu sesajen banyak banget, rupa menyan, jadi digelar di meja gitu. Ya saya pikir Pak Suparno itu juga buka praktek kali ya, gitu ya mas ya. Logikanya gitu ya kak. Kan di lokasi itu cukup terkenal gitu kan, orang semua tahu gitu kan, dia bahwa dia orang yang suka nolong gitu atau dukun gitu kan. Si kita itu kita tidurkan. Pak Suparno itu nggak tahu saya baca rapalan apa gitu, cuman menunjukkan jari, si kita bangun tanpa kita bantu loh mas, kayak eksorsis gitu loh mas. Langsung yang dari terbaring langsung. Iya betul, bangun terus dipegang sama Pak Suparno kepalanya, si kita langsung tidur, sembuh mas, normal lagi ya. Itu yang bikin kesal kami. Kesalnya apa mas? Ini bikin lucunya gitu kan. Udah jauh-jauh pengobatannya cuma nggak ada 1 menit mas. Kan ngeselin ya kan. Udah lah yus gitu kan. Yo sembuh. Udah kita nanti sampai di base camp kamu makan, di sekitar itu kamu makan, jangan lupa minum. Udah kita sepanjang jalan ngomong iya kak. Oh iya Mas Bayu, kita itu
kelas orang sinden sebenarnya. Latar belakangnya Latar sinden. belakangnya sinden. Memang dari keluarganya, maksudnya turun-temurun kayak punya ngikutin kesenian atau bapaknya, Iya. bapaknya ada di wayang atau apa? Iya, Biasanya betul. identik kok. Latar belakangnya setelah kami cari tahu ternyata dalang bapak. Oh, berarti memang turun-temurun ya? Iya. Nah dari situ pulang mas, kita pulang, aktivitas lagi seperti biasa, maghrib kerasukan lagi. Total udah berapa kali? Ya ada sekitar 4-5 kali. Sampai Mas. 5 kali. Sampai lemes kita. Dan durasinya juga pendek-pendek loh Kak, itu termasuk ya. Maksudnya durasi jam antara kesurupan pertama kedua itu kan enggak dari hari ke hari tapi jam ke jam. Iya. Berarti yang pendek itu. Betul. Terus habis kita kerasukan lagi, kita taruh di sekretariatan, saya keluar dengan teman saya, kita nyari bantuan mas. Kita sampai ke rumah ibadah, ke gereja, ke masjid, kebetulan nggak ada penunggunya. Akhirnya saya ingat bahwa di sekitar Merbabu itu, Karang Merbabu itu ada salah satu sekolah teologi ya. Saya datang ke situ mas. Saya datang ke situ, saya minta tolong. Saya mohon gitu. Dan mengejutkan lagi, saya dapat kabar dari teman-teman di atas, kerasukannya jadi kurang lebih sekitar 30-an anak. Jadi pas waktu Mas Jika nyari bantuan, anak-anak yang masih stay di camp itu kesurupan. Kurang lebih sekitar 30 karena sebelum saya meninggalkan camp itu, saya sudah berpesan kepada teman-teman panitia untuk mendata. Jadi kami ketakutan Mas Bayu. Tempat itu kan terbuka Mas. Iya. Takut hilang, takut apa, lari apa gimana. Karena kami panitia itu hanya sekitar 15 orang sampai 20 kalau nggak salah, mengatasi 300-an anak kurang lebih. Ya. Mereka data sekitar 30-an anak kerasukan. Saya posisi di bawah itu, lagi memohon itu. Sebenarnya waktu itu di sekolah teologi itu pembimbingnya atau bapak asramanya itu tidak mau menolong kami. Karena saya juga nggak tahu alasannya apa ya. Apakah emang tempat itu sering terjadi, terus kekuatannya besar apa nggak tahu saya. Apa yang bapak saya bilang tadi. Iya. Terus saya coba memohon, saya nggak mau pulang kalau mereka nggak bantu. Terus mereka diskusi, kita tungguin di luar itu posisi gerimis itu mas, gerimis itu. Saya tungguin, terus salah satu mahasiswa keluar. Baik mas, nanti kami akan ke atas. Saya dengan teman saya naik motor ke atas. Kita tungguin di sana berapa menit, nggak datang. 1 jam berikutnya baru datang mas, pakai bis kampus, bis kecil gitu mas. Itu penuh dengan mahasiswa. Sampai di sana, saya disuruh untuk mengumpulkan anak-anak yang kerasukan tadi di hallnya. Kita kumpulkan, terus mereka berdoa, puji-pujian gitu mas, nyanyi itu mereka doakan. Seketika 30 sembuh, termasuk sembuh. Udah kita bersyukur, sudah tenang. Terus salah satu dosennya itu, salah satu kepala asrama kalau nggak salah ya, itu ngomong, udah ya mas, kami harus pulang ke asrama lagi. Oh iya Pak, terima kasih. Mereka turun 10 menit berikutnya kerasukan. Lebih parah lah, lebih histeris lah. Betul. 30 itu kenalan dan bertambah kurang lebih sekitar hampir 100 anak. Nggak kurang sih mas, tapi lebih.
100. Berapa persen? Mungkin hampir 120 anak. Itu benar-benar chaos. Panitia sudah nggak mampu selama kegiatan acara kita nggak ada kegiatan, cuma ngurusin itu. Itu benar-benar chaos. Semua panitia dan anak-anak yang lain, peserta yang masih sadar, semua berdoa. Jadi segitu banyaknya, nggak lagi di hallnya Mas, kita keluarkan di lapangan. Kita doakan sampai mengundang masyarakat datang. Kalau nggak salah ada kepolisian, ada wartawan. Berarti gede banget gitu Pak. Maksudnya segitu gegernya. Iya. Sampai ke media juga. Iya. Dan terparah lagi, nggak hanya perempuan tapi laki-laki. Ada yang lari, ada yang tiba-tiba lompat ke jalan. Itu yang bikin panitia itu benar-benar ketakutan, nggak tahu mau ngapain. Udah kita abaikan akhirnya karena kita nggak tahu gitu loh, harus nolong yang mana dulu gitu. Terus akhirnya kami panitia inisiatif menelpon kampus, terus sampai pembimbing kami, terus mereka datang ke sana. Terus ini gimana? Ini kok bisa seperti ini? Ya kami nggak bisa jawab. Baru ngehnya waktu saya ke ruangan penjaga. Ruang penjaga itu dia lagi pasang dupa sarjen. Enggak penjaga, emang penjaga di camp itu? Iya, penjaganya, petugas kebersihan. Dia itu ternyata sudah pasang 2 hari yang lalu. Sebelum kampus dan teman-teman KIK datang? Iya. Jadi hari kedua kami. Karena ada yang lihat Mas, dia itu pasang dupa, tujuannya hanya cari nomor kalau nggak salah. Zaman dulu ramal ya, undang roh gitu kan. Itu yang bikin kami panitia merasa kecolongan, merasa konyol gitu kan. Kondisi kayak gini kamu masih gitu. Terus setelah itu kami diminta untuk cari solusi sama dosen pembimbing kami, sama kepala fakultas kami untuk cari solusi. Kita memutuskan untuk bawa pulang. Hari itu juga Pak? Iya, hari pulang itu juga malam Mas, malam jam 8, jam 9 kalau nggak salah itu. 2 orang teman kami suruh untuk cari armada di Kota Salatiga karena paling dekat Kota Salatiga. Kita pasti berpikir kesusahan. Akhirnya mereka putar. Mereka nemu pangkalan yang sudah sepi, hanya truk-truknya aja yang parkir. Terus temen itu menceritakan bahwa sampai mohon minta tolong untuk bantu kami. Terus mereka menyediakan kurang lebih 11-7 armada, saya lupa itu Mas. Truk itu naik ke atas, harus kita evakuasi. Terus kita ini kunci dia ini yang kena dari awal. Nah, si Gita ini kita spesialkan masuk di mobil sekretariatan. Waktu itu masih pakai Kijang Mas Bayu, Kijang Super 91, warna biru lagi, saya masih ingat. Karena ini nggak akan saya lupain kejadian ini. Karena memang kejadian yang geger sekali. Maksudnya benar sampai masyarakat luas gitu. Betul. Yang tahu kejadian ini. Betul. Terus kita pilih siapa yang paling parah. Total itu ada 12 anak, termasuk kita. Ini yang parah Mas. Kita masukkan dalam mobil Kijang tersebut, saya dengan teman saya. Total berarti 14. Masuk Kijang kapsul, Kijang super, yang kapasitasnya mungkin 8. Itu 14 anak masuk di situ. Ya, Mas Bayu bisa bayangin lah kayak apalah chaosnya. Terus bagaimana dengan teman-teman yang lain, peserta yang lain kerasukan?
Akhirnya kita buat strategi, Mas. Kita buat pagar manusia di sekeliling bak itu, bak truk ya. yang kerasukan kita naikkan semua di tengah, terus barang masuk situ semua. Jadi berarti kurang lebih 300 anak di atas truk, 7 truk gitu. Kayak Sambil campur barang-barang. Berarti emang berantakan, chaos. iya, betul. Chaos itu. Parah itu, wes, parah. Akhirnya kita turun gitu tuh, sampai jaraknya kurang lebih sekitar 8 kilo dari lokasi. Yang saya tahu di dalam mobil Kijang saya itu semua tertidur. Tertidur. Iya. Dari yang histeris tertidur. Iya. Hilang. Sembuh gitu. Sembuh. Dari camp jarak 5 kilo pulang hilang. Iya. Sembuh. Sampai di kampus itu pukul 1 pagi kan, satu pagi kita tidurkan, kita istirahatkan mereka nggak boleh pulang sebelum pagi matahari terbit itu nggak boleh pulang. Ya, termasuk yang di truk itu, saksi mata di truk mengatakan juga hal yang sama. Jadi di titik itu mereka hilang semua, sembuh total. Udah berlalu, Mas. Udah nyaman, udah baik kembali ke aktivitas. Tapi memang kita yang masih, bagi kami miris, kasihan gitu. Kita masih shock, masih kosong tatapannya. Sempat kami panitia itu datang ke rumahnya gitu. Kita coba untuk melihat keadaannya, ternyata keadaannya masih kosong. Terus 3 hari kemudian ke situ, kita kondisinya kayak gitu. Merasa bersalah waktu itu ke kami. Tapi kami juga nggak ngerti mau ngapain. Karena seusia, itu usia sekitar 20 ya 20 tahun. Ya 20 tahun. Tahu. Di luar ekspektasi, yang acaranya mau seperti ini. Ya happy. Tapi kejadiannya di luar kendali, di luar kontrol Mas Ika dan teman gitu. Ya, setelah itu udah dari keluarganya ya, nanti kami akan cari pengobatan untuk kita gitu kan. Baik, akhirnya ya kita udah kembali ke aktivitas. Lah, ini ada cerita lagi nih, Mas, kelanjutan dari itu. 2 bulan setelah kejadian itu, salah satu teman saya kehilangan HP, Mas. Saya menyampaikan untuk cari orang pintar nih, karena sekarang gitu untuk tahu di mana HP itu kan, karena teman saya ngekos gitu, Mas, kos gitu. Setelah itu saya tanya dulu ke bapak saya gitu, wong yang merekomendasi Pak Suparno itu bapak saya gitu kan. Saya tanya, Pak, saya lupa Pak namanya bapaknya yang di Tekelan itu siapa? Tekelan? Siapa ya? Emang Bapak pernah menyampaikan atau merekomendasikan dulu loh Pak kejadian yang di villa itu loh Pak? Mana ya? Bapak saya lupa dan nggak tahu sama sekali. Padahal waktu itu sampai datang ke lokasi, betul. Dan yang menyarankan itu beneran Pak D itu bukan orang yang lupa, mesti benar-benar dia dengan sangat sadar. Setelah itu saya coba nyari, saya ingat-ingat namanya. Saya nyoba lagi ke Tekelan dengan teman saya. Saya yang menjadi acuan adalah pos pendakian itu, Mas Bayu. Kan titiknya di situ ya. Sampai di pos pendakian, saya ketemu warungnya itu. Dan ibu-ibu tanyain itu. Betul. Karena saya melihat rumah yang Pak Suparno itu ya, itu udah kayak roboh itu loh, Mas. Udah roboh.
kayak roboh, kayak apa ya? Kalau orang Oh, bilang iya. kayu utama itu Blandar. blandar ya, kayu utama itu udah ambruk. Karena saya tengok, akhirnya saya tanya ibunya itu, Bu, maaf Bu, bapaknya yang depan itu namanya siapa ya? Bapaknya. Oh, siapa tuh Mas, nyari siapa? Yang dulu Bu, saya kan 2 bulan yang lalu tuh kan saya kesini sama teman saya naik mobil. Saya nanya ibu yang depan rumah itu loh. Itu udah lama kosong Mas. Ditinggal Pak. Udah lama meninggal Pak. Udah nggak ada. Loh, saya kan nanya jenengan, saya kan nanya ibu. Waktu itu saya nanya ibu rumahnya bapak ini di mana, ibu nunjukkan di depan. Ya saya ketemu Bu. Sekarang saya nanya ibu kok nggak tahu. Sorry Kak, itu beneran ibu yang sama? Iya betul, betul. Dan dia hanya cerita kalau di situ pernah tinggal nenek-nenek. Nenek-nenek? Iya, yang sudah usia lanjut dan meninggal. Karena suaminya sudah meninggal, dia hidup sendiri terus meninggal. Dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan ini baru 2 bulan. Yes. Menariknya, karena ternyata maksudnya di luar logika kita. Kita kan awam nih, Ya. kita awam. Maksudnya kita nggak expect buat nggak expect tentang kejadian. Oh ini ternyata udah meninggal sekian. Kemarin yang tak temuin kok masih ada. Kita nggak expect. Iya. Yang Sampai sekarang juga masih. saya masih menjadi teka-teki buat saya. Akhirnya kita pulang karena nggak dapat hasil. Nggak dapat jawabannya. Iya, nggak dapat jawaban. Dan sepanjang jalan tuh cuman saya nginget-nginget nama. Saya muter-muter kampung itu lagi, nanya coba, selain ibu itu saya nanya lagi. Itu nggak ada yang kenal dengan Bapak Suparno. Nggak ada yang kenal Mas. Nggak ada yang. Padahal waktu kejadian 2 bulan yang lalu, saya sempat ketemu dengan warga. Waktu saya bawa mobil itu, karena waktu saya bawa Gita itu, saya bawa mobil itu, saya ditanyain warga mau nyari mau ke tempat siapa? Pak Supa, oh iya, di atas, wajar kalau orang desa gitu ya, orang gunung. Nggak ada yang tahu. Sama sekali. Dan kayak nggak ingat semuanya. Mereka kejadian-kejadian itu nggak ingat. Ya udah, saya pulang, dan itu menjadi pertanyaan saya. 2015 setelah saya liburan dari perantauan dari kerja. 2015 saya pulang, saya naik lagi Mas Bayu. Saya naik lagi ke Desa Rekelan dan saya cari lagi. Dan yang tak lihat adalah warung dan rumah Pak Suparno itu ya, itu sudah jadi tanah, jadi pertanian. Yes. Dan tidak ada bekas rumah. Maksudnya kalau dari lahan pertanian jadi rumah itu bisa ya. Tapi kalau lahan dari rumah ke lahan pertanian kan kayak pasti minimal ada bekas apa, batu bata atau pondasi gitu. Itu enggak ada. Teka-teki. Iya, dan saya tanya ke warga sekitar. Di sana itu memang unik. Sebenarnya indah banget, alamnya indah, pemandangannya indah, udaranya segar. Terus masyarakat sana itu suka nyuci itu di kayak penampungan air gitu. Ada pancuran. Ya, pancuran bareng-bareng. Ya, saya coba tanya ibu-ibu itu di sana juga nggak ngerti. Terus saya nanya ke beberapa orang yang dianggap tua di sana juga tidak ngerti. Bahkan tidak tahu dengan nama bapaknya itu nggak tahu. Dia hanya, oh iya itu Mas, saya pernah dengar itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Nah, ya benar sih, 2015 benar, 10 tahun kan. Tapi itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Puluh. Iya. Memang orang itu terkenal cukup sakti kalau ya, karena ngomong orang pintar sakti gitu ya. Orang itu. Tapi orang tua zaman dulu gitu. Gitu. Berarti mungkin usianya juga udah tua harusnya. Seharusnya mungkin seratusan mungkin ya. Kan ditemuin Kak Ika sekitar 40 tahun. Dan saya masih ingat wajahnya sampai hari ini. Sampai orangnya.
Terus putih kayak orang merah gitu kan, putih merah gitu kan. Itu merah arah pegunungan gitu. Iya. Tuh masih saya ingat, mukanya masih ingat, rambutnya sih lurus ya, lurus ya, rapi, orangnya rapi, orangnya sederhana. Kalau zaman itu ternyata modern, Mas Bayu. Udah modern, dia pakaiannya sih sebenarnya di luar ekspektasi saya. Dan apa ya kak ya? Sorry tak potong kak. Ini sampai sekarang kalau dengerin cerita itu ikut apa ya? Kasarnya gini kak. Ya kembali lagi kita orang awam. Maka aku pribadi belum pernah nemuin, maksudnya tanya orang A alamatnya ini, dia tahu, terus aku tanya selang beberapa bulan jadi nggak tahu. Itu kan hal yang apa ya kak ya, tabu gitu. Iya, kayak masuk dunia lain saya. Dan kejadian bukan saya sendiri loh Mas Bayu, itu banyak orang loh. Oh iya, waktu nganter kan juga enggak sih? Iya, ada teman-teman juga sampai sekarang. ya. Dan apa ya, Mas, kalau kita ngobrol zaman itu, kalau kita ketemu ngobrol, ya masih menjadi misteri. Iya. Masih jadi misteri sampai hari ini. Orang itu siapa? Dan jangan lupa Mas Bayu, dia punya HP. Ada waktu itu. Yes. Dia ngasih nomor saya lupa. Waktu itu saya masih pakai HP 3310. Iya. Iya. Nokia. Iya. Waktu itu udah SMS. Iya, sudah punya. Dia ngasih saya nomor. Saya ingat banget dia ngasih saya nomor. Semakin apa ya? Semakin gak nemu kan. Kayak ke dimensi lain sih bener. Iya. Maksudnya kata yang menarik teman-teman saya samping ini, kayak aku nggak expect ceritanya bakal sampai apa ya kak, sedetail ini. Maksudnya sedetail ini itu dalam artian dulu memang Mas Ika pernah cerita, kalau kita ngobrol kan sering ketemu tuh. Dia nggak tahu ini, tapi yang nggak sedetail ternyata ada yang lebih menariknya itu bukan karena yang kesurupan ya, tapi Bapak Suparno. Iya. Dan masyarakat sekitar yang Mas Ika temui, ibu-ibu warung, lokasi warung, rumah. Itu jadi lahan pertanian sih. Saya sampai bingung saya nyari ini lokasinya mana gitu. Udah nggak, ya kalau ada pembangunan sih wajar ya, jadi karena dia punya keturunan terus dibangun bagus ya. Tapi jadi tanah, malah jadi pertanian gitu. Iya. Dan sapinya kemana? Oh iya, kan ada sapinya Pak. Sapinya kemana? Segede itu, dan saya ngeliat sapi loh Wong. Iya. Waktu saya ke sana itu, waktu saya nganter kita itu, dia lagi selesai makan sapi, terus saya penasaran lihat, Pak lihat sapinya. Oh iya Mas, di belakang saya lihat di sapi perah. Iya, sapi perah. Itu kemana semuanya, kayak itu kayak di zona lain, dunia lain, dimensi lain yang kita masuk hanya di lingkungan itu saja. Karena warung dengan rumah Bapak Suparno itu kayak satu pekarangan yang dikelilingi pagar, jadi kayak keluarga mereka gitu. Itu mungkin yang warung itu anaknya, yang rumah Pak Suparno itu orang tua. Logikanya gitu. Tapi hilang semua. Oke kak, menarik nih ceritanya. Mungkin aku ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama tuh, setelah kejadian ini, apa ada indikasi dari misal kayak penjaga villa atau orang-orang lingkungan sekitar yang sering melakukan sesuatu yang gaib? Maksudnya kayak tadi menceritakan nyari nomor atau apa? Itu apa mereka sering melakukan itu di situ? Terus emang pernah melakukan sebelum hari H Kak Ika dan teman-teman datang ke situ? Kalau hanya cerita masyarakat di situ sih, memang wilayah itu cukup angker. Oh, daerah situ memang cukup angker, dan beberapa kali memang banyak yang kerasukan, kesurupan. Terus ya mungkin faktor X-nya ya, saya bilang yang penjaga seperti itu. Cuman saya belum pernah dengar cerita kriminal atau pembunuhan, pernah ada pembunuhan.
Sejauh ini sih masih baik-baik saja, tapi memang villa tersebut sudah sangat tua sekali. Bangunannya sih sekitar tahun 50-an, gaya tahun iya, kayak 50-an. tahun 50-an. Ya, kayak itu. Jadi ya hanya warga sekitar yang paham ya. Mm-mm. Terus Kak, mulai si Gita tadi, Mm. ini kan kejadian tadi terakhir nengok itu berarti pernah nengok sampai ketiga kali ya. Iya. Nah setelah nengok terakhir itu apa ada kabar dia udah sembuh atau gimana? Waktu nengok ketiga itu masih kosong pikirannya, Sama. masih kosong. Terus saya ketemu Gita itu tahun 2000 berapa ya? 11 atau 10 saya lupa. Saya pulang dari perantauan itu, saya ketemu sudah normal, sudah punya keluarga gitu. Baik-baik saja. Cuman setiap kali saya ulik nih kejadian itu dia tidak mau. Pasti langsung hindar, langsung trauma izin. Ya. Karena capek loh Kak. Yes, betul. Iya kan. Kayak orang kesurupan katanya itu kan memakan energi yang besar, jadi capek. Apalagi tadi kejadiannya kesurupannya dengan selang waktu yang hitungan jam, sembuh terus berapa jam lagi. Ya, itu jadi trauma. Itu berhari-hari. Ya, itu berhari-hari. Apalagi sampai yang lain waktu tadi di titik 5 km dari tempat waktu perjalanan pulang itu yang lain sembuh, dia enggak. Itu kan pasti berarti dia kena sesuatu yang besar. Mungkin saja. Ya itu waktu saya lihat itu ya, jadi kayak punya section ya saya. Indihome. Jadi punya Indihome. Nah, biar jadi sponsor ya Mas ya, Indihome ya. Anak-anak yang Indihome itu ya melihat seperti itu lewat gitu. Tapi benar-benar rasa ketakutan waktu saya doakan, teman-teman juga doakan, ketakutan, bener cemas, kayak kita diusir gitu dari situ. Walaupun si Gitanya itu cuma ketawa, nangis, ketakutan, melihat gitu. Cuman kita jadi suasana jadi mengerikan banget. Iya. Terus apa Kak? Biasanya kalau ada kejadian gitu biasanya itu ada sebab. Kan ini akibat. Sebab apa? Sebelumnya ada teman-teman yang mungkin melakukan apa gitu penyebabnya jadi kejadian sampai sekios ini. Ya mungkin kesalahan di awal ya, kami waktu itu panitia itu tidak meminta izin perangkat setempat atau tokoh masyarakat pada saat kami mencari rute buat cerit malam. Terus yang kedua, di situ kan lahan pertanian Mas Bayu. Waktu itu yang saya ingat adalah dia tanam tomat sama cabai. Nah anak-anak itu, baik itu maba atau panitia waktu itu, ngambilin tomat. Kan jalannya cukup menanjak jauh. Nyuri tomat lah, kita nyuri lah ya bahasanya ya. Nggak izin. Iya, dipikir kita panen di tetangga ya kan, gitu kan, nggak nanam tapi panen, ikut panen. Nggak nanam ikut makan. Tuh, sempat kami ada bapak-bapak itu yang ngikutin kami, petani waktu itu di awal-awal itu, terus cuman memperingatkan kami untuk tidak ngambil hasil pertanian mereka. Terus jangan merusak, ada yang berapa rusak antara 300 anak Mas Bayu kan lewat pematang loh. 300 nggak sedikit. Betul. Mungkin coba Ode ada pertanyaan yang masih penasaran. Siapa tadi? Kita itu tadi dia itu kesurupannya maksudnya tentang apa, bukan gini, berbeda-beda atau emang satu sosok itu? Kelihatannya sih satu sosok ya, karena template gitu. Hanya itu aja, dan dia banyak diem, banyak bengong gitu. Tapi ya itu memang nggak kedip, sampai nggak kedip, dia cuma melototnya berjam-jam seperti itu, berkali-kali. Cuman dia
ketakutan melihat wanita. Di situ ini dia teriaknya yang saya ingat ya. Rasa nyedak aku, gak usah dekat-dekat aku. Ada apa? Kita coba untuk interaksi. Di situ Kak ada perempuan Kak, di situ Kak mau masuk ke saya Kak. Padahal posisinya sudah kerasukan. Iya. Terus jatuh, teriak lagi gitu kan. Yang dia lihat hanya perempuan. Terus oh iya saya lupa. Dia melihat tentara baris. Ya. Jadi itu kan di hall ini sebenarnya tertutup. Iya. Tertutup Iya, itu Mas Bayu, tertutup dan nggak bisa lihat luar gitu kecuali ada satu pintu itu. Iya. Dia kayak melihat tuh di luar tuh banyak tentara yang lagi jalan. Posisi tempat tertutup ya hall ini. Iya. Dan mungkin saya kira saya sedikit flashback masalah sejarah gitu ya. Memang waktu itu banyak sekali gerilyawan kita, ya pejuang-pejuang kita itu yang banyak melarikan diri ke daerah lereng Merbabu dan dikejar tentara Belanda gitu waktu itu ya untuk menangkap mereka ya. Kalau dari lihat beberapa sumber kan gitu. Iya. Saya kira di situ sih. Masih ada kesinambungannya. Ya, tentara baris gitu terus dia melihat apa kericuhan kayak rame kayak pasar gitu. Dan kita itu sempat mau keluar gitu, mau ke kerumunan itu, mau ke pasar itu. Jadi waktu itu kejadiannya waktu kerasukannya yang 30 anak itu atau kita atau kita sendiri. Kalau 30 anak ya kita udah nggak gagas ya? karena udah terlalu chaos gitu. Hanya teriak-teriak gitu. Tapi yo ini yang paling epic Kak, sholat dia ikut. Ya. Tapi menurutku aku bisa membayangin Itu bubar itu. Itu nggak selesai, itu bubar semuanya. Namanya bocah ya waktu itu nggak. Apalagi kan kita masih ya tadi orang awam kan nggak punya ilmu yang lebih ya, cah polos lah. Cah polos sih ngadepin kayak gitu juga. Apalagi cuma 15 loh krunya. Sumpah ini ceritanya epic kan. Oke, mungkin ada apa lagi ya, next atau ada yang paling epic gitu ya? Ya, yang paling epic itu yang masih saya ingat. Itu yang mungkin pengalaman saya yang panjang ya, maksudnya paling panjang, kejadian yang paling panjang, melelahkan dan yang saya heran kerasukannya di pagi hari, di siang hari. Iya, logikanya itu loh, tidak masuk. Maksudnya matahari terbit pun langsung. Dan tidak ada yang mengundang dalam acara tertentu kayak selamatan enggak. Sama sekali acaranya happy sebenarnya. Harusnya. Iya. Luar kendali Kak. Iya, luar kendali. Oke, Gitu. Terima kasih Kak Eka, ceritanya yang sangat bau. Menurutku sih bau ya. Karena ya itu tadi banyak ada plot twistnya juga sampai kayak di dunia lain tadi. Mungkin ada yang dari desa Kakelan atau gitu. dari seangkatannya Kak Eka bisa komen. Saya sih masih penasaran, mungkin bisa nginfo saya ya. Iya, yang di Kakelan. Karena ya ceritanya ini gini tetap melu penasaran. Iya. Oke, gitu dulu. Pak Eka, mungkin ada apa ya kegiatan atau punya channel atau apa yang mau promosi? Oh, enggak ada. Sih kami kalau di YouTube kami di Sendir Indonesia. Sentir. Oh, Sendir Indonesia. Iya. Akunnya Sendir Indonesia apa? Ya, Sendir Indonesia saja ya. Oh, mungkin nanti di YouTube kita lebih ke lokasi-lokasi sejarah sih kami. Oh iya. Dokumenter. Oke. Segitu aja kali ya. Mungkin cerita yang sangat epic ini dari Say Something. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih sekali lagi sudah tembus salah satu video kita yang nanti di sini bisa ngeteknya kayak ini sudah 1000 lebih sesuai janji kita. Nanti kita challenge di konten Sunday Reaction. Nanti kita lihat aja uploadan Sunday Reaction.
Oke, gitu dulu. Jangan lupa sekali lagi like, comment, subscribe, lonceng, notifikasi video baru dari Something. Sekian dulu. Bayu undur diri, Kak Ika undur diri, saya Something undur diri. Bye.